Halo co-friend, pada soal ini ada batang dan kita akan mencari besarnya resultan momen gaya yang bekerja pada batang ini di titik A. Jadi maksudnya titik A-nya akan kita anggap sebagai poros ya, kemudian di sini masa batangnya dapat diabaikan. Karena dapat diabaikan, maka kita tidak perlu menggambarkan gaya berat yang bekerja pada batang ini ya seperti itu. Nah, di sini kita namakan resultan momen gaya yang bekerja pada batang di titik A itu adalah sigma torsi A ya, yaitu sama dengan karena di sini kan ada 4 buah gaya, maka ini sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2, ditambah torsi 3, ditambah torsi 4. Jadi ini kita jumlahkan saja semuanya. Yang mana torsi itu merupakan perkalian antara gaya dan lengan gaya yang saling tegak lurus. Karena itu di sini kita hanya akan peduli dengan gaya-gaya yang tegak lurus dengan batangnya saja ya. Kemudian lengan gaya itu adalah jarak dari gaya itu bekerja ke porosnya. Maka itu berarti untuk gaya yang bekerja di poros ini tidak akan menghasilkan torsi karena kan lengan gayanya itu sama dengan 0 ya. Karena itu di sini F1 ini tidak akan menghasilkan torsi ya, seperti itu. Oke, di sini torsi 1 kita definisikan sebagai torsi yang dihasilkan oleh F1. Karena sekali lagi di sini F1 tidak memutar batangnya, maka torsi satunya bernilai 0. Kemudian torsi 2, ini adalah torsi yang dihasilkan oleh F2. Sekali lagi torsi merupakan perkalian antara gaya dan lengan gaya yang saling tegak lurus, maka torsi 2 ini sama dengan F2-nya dikali dengan jarak dari F2 ini bekerja ke porosnya, ke sini ya, kita namakan sebagai R2. Sebenarnya untuk torsi tandanya bisa plus bisa minus. Untuk menentukan plus minusnya caranya begini. Jadi kita sepakati dulu di awal, misalkan untuk torsi yang berusaha memutar batangnya searah jarum jam dikasih tanda positif, yang berlawanan arah jarum jam dikasih tanda negatif. Nah, torsi yang dihasilkan oleh F2 ini berusaha memutar batangnya searah jarum jam, maka dikasih tanda positif seperti itu. Kemudian torsi 3 ini adalah torsi yang dihasilkan oleh F3, yang mana ia berusaha untuk memutar batangnya ini berlawanan arah jarum jam, maka dikasih tanda negatif ya. Jadi torsi 3 sama dengan F3 dikali R3. Kemudian ini torsi 4. Oke, R3 di sini sebelumnya adalah lengan gaya dari F3-nya ya. Kemudian torsi 4 itu adalah torsi yang dihasilkan oleh gaya F4 ini dan ia berusaha memutar batangnya searah jarum jam dikasih tanda positif, yaitu F4 dikali dengan R4. R4 ini adalah lengan gaya dari F4-nya seperti itu. Oke, kemudian kita masukkan bahwa F2-nya di sini 4 dan R2-nya jarak dari F2 ini bekerja ke porosnya diketahui yaitu 2. Kemudian F3-nya ini diketahui yaitu 5 dan R3 jarak dari F3 ini bekerja ke porosnya. Berarti kan dari sini ke sini 1 ditambah dari sini ke sini 2. 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kemudian F4-nya diketahui 10 dan R4 jarak dari F4 ini bekerja ke porosnya. Berarti kan ini 3 ditambah 1 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Dan setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah 53 Newton meter. Inilah besarnya resultan momen gaya yang bekerja pada batang ini ya di titik A. Jadi titik A-nya sebagai poros seperti itu, dan di sini kita mendapatkan hasil yang positif. Maka sesuai dengan kesepakatan kita di awal ya, maka nanti sigma torsi di titik A ini arahnya berusaha memutar batangnya ini searah jarum jam. Oke, jadi besarnya 53 Newton meter. Di opsi jawabannya itu adalah yang F. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.